Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lia Putri dengan NIM A1B12410. Saya di sini sebagai moderator. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul jenis prosa fiksi. Di sini saya tidak sendirian, saya dengan rekan saya. Saya Sunshine Lutfi dengan NIM A1B12418 dan satu lagi rekan kami yaitu Melani yang tidak dapat hadir pada kali ini. Langsung saja. Pengertian prosa fiksi. Prosa fiksi adalah salah satu bentuk karya sastra yang diciptakan berdasarkan imajinasi atau cerita rekaan. Prosa ini umumnya berbentuk cerita yang ditulis secara naratif dan tidak terikat oleh aturan-aturan puisi seperti rima atau irama. Yang selanjutnya ada novel. Novel adalah karya prosa yang panjang dan kompleks yang biasanya mengisahkan kehidupan karakter-karakter secara rinci. Novel memberikan ruang untuk pengembangan alur, cerita, karakter, dan tema yang mendalam. Ciri-ciri panjang biasanya lebih dari 40.000 kata, memiliki alur yang kompleks, karakter utama dan pendukung dikembangkan secara mendalam. Contohnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selanjutnya ada cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah cerita prosa yang relatif pendek, biasanya hanya memiliki satu konflik utama dan jumlah karakter yang terbatas. Ciri-ciri cerpen singkat, biasanya di bawah 10.000 kata. Hanya ada satu alur cerita utama, konflik dan penyelesaiannya langsung. Contohnya Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu ada roman. Roman adalah prosa fiksi yang biasanya mengisahkan kehidupan tokoh secara lebih mendalam dari segi psikologi, latar sosial dan cinta, dan sering kali memiliki rentang waktu yang panjang dalam penceritaan. Ciri-cirinya yaitu fokus pada pengembangan emosi dan perasaan karakter. Alur ceritanya bisa rumit dengan banyak subplot. Dan contohnya seperti Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Selanjutnya ada novela. Novela adalah prosa fiksi yang lebih panjang dari cerpen, tetapi lebih pendek dari novel. Biasanya novela mengisahkan cerita dengan lebih pengalaman dibandingkan dengan cerpen, namun tidak sekompleks novel. Ciri-cirinya, cerita panjang ceritanya sekitar 20.000 hingga 40.000 kata. Alur lebih panjang dari cerpen, namun tetap tidak sekompleks novel. Contohnya seperti Metamorfosis karya dari Franz Kafka. Selanjutnya itu ada fabel. Fabel adalah cerita rekaan yang tokoh-tokohnya berupa hewan yang berperilaku seperti manusia dengan tujuan menyampaikan pesan moral atau pelajaran hidup. Ciri-cirinya, hewan sebagai tokoh utama, pesan moral di akhir cerita. Contoh fabel yaitu Kancil Mencuri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kancil. Oke, baik, selanjutnya ada dongeng. Dongeng adalah cerita rekaan yang biasanya tidak masuk akal atau bersifat fantastik dan seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan moral atau hiburan. Ciri-ciri dongeng yaitu cerita yang bersifat khayalan atau fantastik, banyak mengandung tokoh-tokoh seperti raksasa, peri, atau makhluk ajaib. Tidak terikat oleh kenyataan. Contoh dongeng Cinderella atau Maling Sindang. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang seringkali dianggap sebagai sejarah meskipun banyak mengandung unsur prosa atau mitos. Ciri-ciri legenda berkaitan dengan asal-usul suatu tempat, benda, atau peristiwa. Tokoh-tokoh legenda seringkali dihubungkan dengan peristiwa nyata atau mitos. Contohnya legenda Danau Toba. Selanjutnya ada mite atau mitos. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib, dewa-dewi, atau asal-usul dunia. Ciri-ciri mitos mengandung unsur kepercayaan atau mitologi berhubungan dengan dewa-dewi atau kekuatan supernatural. Contoh mitos kisah Dewi Sri, Dewi pada
mitologi Jawa. Yang selanjutnya ada saga. Saga adalah cerita rakyat yang biasanya mengisahkan kepahlawanan atau perjuangan tokoh dalam sejarah. Ciri-cirinya mengandung unsur sejarah dan kepahlawanan. Tokoh-tokoh utama seringkali adalah pahlawan legendaris. Contohnya Hang Tuah dalam sejarah Melayu. Selanjutnya ada cerita horor. Prosa fiksi yang bertujuan menimbulkan rasa takut atau ketegangan pada pembacanya. Ciri-ciri mengandung elemen yang menyeramkan seperti hantu, pembunuh, atau makhluk gaib. Atmosfer gelap dan mencekam. Contohnya It karya Stephen King. Ciri-ciri genre prosa fiksi ada 5. Yang pertama tema, karakter, alur, setting. Tema. Setiap genre memiliki tema yang berbeda seperti cinta, petualang, atau moralitas. Yang kedua ada karakter. Pengembangan karakter biasa bervariasi dari kompleks dalam novel hingga sederhana dalam fabel. Yang ketiga ada alur. Novel biasanya memiliki alur yang lebih kompleks dibanding cerpen. Yang terakhir ada setting. Lokasi dan waktu cerita dapat sangat bervariasi sesuai dengan genre. Cara membedakannya, yang pertama ada panjang teks. Novel lebih panjang daripada cerpen atau fabel. Yang kedua karakter dan plot. Novel memiliki lebih banyak karakter dan subplot, sedangkan cerpen lebih fokus pada satu ide. Yang terakhir ada gaya bahasa. Setiap genre mungkin menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Misalnya bahasa simbolis dalam mitos dan bahasa sederhana dalam dongeng. Dari presentasi kami tadi, kami membuka 2 sesi pertanyaan. Kepada audiens silakan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM A1B1240102. Saya ingin bertanya bagaimana peran latar dalam membangun suasana dalam sebuah cerita prosa fiksi. Berikan contohnya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Salsa yang akan dijawab oleh Uci. Baik, terima kasih saudari Salsa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anda, yaitu bagaimana peran latar membangun suasana dalam sebuah cerita prosa fiksi dan berikan contohnya. Seperti yang kita ketahui, latar sendiri sangat berperan dalam membangun suasana dari sebuah cerita prosa fiksi. Latar ini hanya mencakup tempat dan waktu, tetapi juga suasana emosional dan budaya yang mempengaruhi karakter dan plot. Dengan latar tempat, pembaca dapat merasakan kedalaman cerita dan terhubung dengan pengalaman karakter. Contohnya pada novel Laut Bercerita karya Leila, latar yang berupa pulau terpencil dan suasana laut yang menciptakan nuansa nostalgia dan kesetiaan. Hal ini mendukung tempat kehilangan dan harapan yang dialami. Bagaimana? Saudari, apakah Anda puas dengan puas? Baik, terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu prosa fiksi memiliki beragam genre yang dapat memenuhi kebutuhan imajinasi pembaca dari berbagai usia dan latar belakang. Masing-masing genre memiliki karakteristik unik yang membuat menarik, mulai dari cerita yang panjang dan kompleks dalam novel, hingga cerita sederhana namun syarat makna dalam fabel atau dongeng.